Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Andrianto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal dari SDN Semboja 02, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan kucing sebagai bentuk pemenuhan tugas demonstrasi konseptual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah, Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah sehat Pak Andri. Oke, Bu Indah, sebelum melaksanakan tugas demonstrasi konseptual 2.3, bagaimana perasaan Bu Indah saat ini? Perasaan saya senang dan semangat untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual hari ini. Pada kesempatan ini, nanti Bu Indah akan menjadi coach dari Ibu Retno. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah disiapkan Bu Indah? Persiapan yang sudah saya siapkan adalah saya nanti akan mencoba untuk presence kehadiran penuh. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan rasa, dan saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali permasalahan yang ada pada Bu Retno. Oke, bagus sekali Bu Indah, betul sekali. Sebagai coach, kita memang harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama tadi disebutkan pesan atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dengan empati, yang terakhir menyajikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau memang sudah bisa dilaksanakan, silakan Bu Indah mempraktikkan sebagai coach dan Bu Retno sebagai kuncinya. Saya serahkan semuanya. Terima kasih Pak Andri. Langsung saja ya Bu Indah. Maaf Bu Indah, boleh saya meminta waktunya untuk menceritakan tentang apa yang saya rasakan selama ini? Oh iya, bisa Bu Retno, silakan duduk Bu Retno. Oke Bu Indah, gini Bu Indah, akhir-akhir ini saya merasa bingung Bu, karena sudah 1 minggu anak didik saya tidak berangkat tanpa ada kabar. Jadi saya bingung Bu, mau saya sampaikan ke Bu Indah biar tidak ada rasa yang begitu mengganjal, karena begitu berat Bu, jadi guru muridnya tanpa ada kabar selama pembelajaran 1 minggu lebih, gitu Bu Indah. Ya, baik, berarti Bu Retno itu punya masalah dengan murid yang sudah tidak berangkat selama 1 minggu lebih. Baik Bu Retno, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa sih yang ingin Bu Retno dapatkan dari hasil kita ngobrol ini Bu Retno? Tentunya ya Bu Indah, setelah kita ngobrol di sini, saya pengen ada solusi untuk bagaimana agar murid saya berangkat seperti biasa, mengikuti pelajaran seperti itu Bu Indah. Saya pengen tahu juga kenapa alasannya dia selama seminggu tidak masuk, begitu Bu Indah. Ya, baik Bu Retno, berarti jadi pengen solusi ya terhadap muridnya Bu Retno. Menurut Bu Retno, apa sih yang menyebabkan murid Bu Retno itu tidak berangkat ke sekolah? Nah itu Bu, saya juga bingung karena sudah seminggu tidak ada kabar. Waktu itu sebenarnya saya sudah WA ya Bu ya, ke grup, tapi orang tuanya tidak membalas. Terus saya langsung japri langsung ke nomor orang tuanya, tapi juga tidak dibalas. Begitu tadi siang saya langsung menghubungi. Alhamdulillah diangkat. Tapi yang membuat saya kecewa dengan orang tuanya, saya dikira bohong Bu. Karena
anak tersebut dari rumah berangkat, ibunya bilang begitu, Bu. Jadi saya merasa dituduh gitu, Bu. Saya mengasih kabar baik-baik, benar-benar anak tersebut 1 minggu lebih tidak berangkat, tapi orang tuanya ngotot bahwa anak tersebut berangkat ke sekolah. Seperti itu, Bu. Berarti anak tersebut dari rumah berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah, begitu Bu Retno ya. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan Bu Retno agar anak tersebut itu bisa masuk ke sekolah, Bu Retno, bisa datang ke sekolah? Tentunya ya, Bu, setelah tadi siang saya menghubungi, saya dengan rasa kecewa, saya sedih sebagai seorang guru. Pengennya kan sudah ngasih kabar seperti itu, nggak dituduh yang macam-macam sama orang tua ya, Bu ya. Tapi mungkin orang tua berbuat seperti itu mungkin karena dia tadinya berangkat. Saya juga nggak menyalahkan sepenuhnya. Maka saya akan punya rencana untuk memanggil orang tuanya langsung, Bu. Begitu, Bu. Jadi Bu Retno itu punya rencana untuk memanggil orang tuanya secara langsung ya. Kemudian strategi yang lain apa lagi yang akan Bu Retno lakukan? Untuk strategi lain gimana ya? Begini, Bu. Kalau strategi lain, setelah saya manggil orang tuanya, tentu orang tuanya kan akan percaya ya, Bu, dengan datang sini, melihat langsung. Kalau anaknya besok belum berangkat, tapi kalau besok anaknya berangkat, maka rencananya ya tentunya saya ngobrol sama orang tuanya juga dulu. Memang kenyataan tidak masuk, dan mungkin untuk membuktikan ya biar orang tuanya tanya langsung kepada teman-temannya, karena kan kemarin-kemarin nggak percaya. Setelah itu orang tuanya saya yakinkan memang tidak ada, dan nanti mendengar sendiri dari murid ya. Tentunya setelah itu kalau orang tuanya sudah menerima, sudah ya sudah percaya itu, nanti langkah selanjutnya saya akan panggil anak tersebut, Ibu. Begitu, Bu. Setelah saya panggil, nantilah kita ngomong-ngomong bareng. Saya ada salah satu cara itu namanya restitusi, Bu. Gitu. Ya, bagus sekali rencananya Bu Retno ya. Jadi Bu Retno akan memanggil orang tuanya dan mengajak orang tuanya melihat langsung ke kelas supaya orang tuanya tahu bahwa benar-benar anaknya tidak berangkat ke sekolah. Kemudian kalau anak tersebut sudah berangkat, Bu Retno akan merestitusi anak tersebut. Apa sih restitusi itu, Bu Retno? Menarik sekali ini, Bu. Iya, Bu. Di dalam pendidikan calon guru beneran ya, Bu, kita mempelajari istilah restitusi. Restitusi itu untuk membantu guru dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi nanti ada langkah-langkahnya, Bu. Langkahnya ada 3, di mana yang pertama kita akan identifikasi masalah dulu, Bu. Jadi anak kita panggil di ruangan guru atau mungkin di dalam kelas atau nanti pulang sekolah gitu ya, Bu. Kita duduk bareng, apa ada teman yang lain mendengar, guru dan murid ngobrol. Jadi nanti anak itu akan menyampaikan masalah yang dialaminya seperti itu, Bu. Dan disitulah seorang guru tidak menyalahkan sepenuhnya terhadap anak tersebut. Setelah itu, Bu, guru akan memvalidasi kesalahan anak tersebut. Jadi tidak sepenuhnya anak itu salah, guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita yakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, Bu, agar anak itu tidak menjadi merasa bersalah. Setelah itu, Bu, setelah anak sudah kuat, yakin dengan dirinya, ternyata guru pun melakukan kesalahan pernah, jadi wajar lah, itu kan anak akan tenang ya, Bu. Setelah itu baru di situ saya akan menanyakan keyakinan. Itu langkah yang ketiga, Bu. Keyakinan disitulah yang pernah saya terapkan, Bu. Jadi anak itu pernah membuat keyakinan bersama, tapi mungkin dia belum tahu. Makanya disinilah restitusi saya akan terapkan pada anak tersebut. Keyakinan apa sih yang sudah pernah diyakini bersama-sama teman-temannya. Setelah anak itu bisa menyampaikannya, barulah, Bu, saya akan meminta anak tersebut untuk menemukan solusi yang tepat bagaimana agar dia bisa semangat berangkat sekolahnya. Mungkin kayak gitu, Bu, langkah saya. Menarik sekali rencananya dari Bu Retno itu.
Sangat menarik sekali. Kira-kira kapan nih Bu Retno akan melakukan rencana tersebut? Untuk rencana memang terus terang Bu, ini tadi siang saya sudah menghubungi orang tuanya dan nanti memang tadi baru kepikiran ya Bu ya, nanti kirim surat. Kalau tidak surat ya karena ini anaknya juga tidak berangkat, kebetulan rumahnya juga lumayan cukup jauh. Kemudian nanti lewat WA saya hubungi orang tuanya, jadi besok pagi langsung orang tuanya biar datang ke sini Bu. Itu rencananya langsung besok pagi gitu. Langkahnya Bu Retno itu sudah sangat tepat sekali Bu Retno. Kemudian komitmen Bu Retno itu apa untuk mendukung rencana tersebut Bu Retno? Tentunya saya berkomitmen bahwa seorang guru itu harus mampu mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak didiknya, karena kita sebagai guru harus bisa mengatasinya agar anak itu bisa menjadi anak yang memiliki tanggung jawab. Dan di situ setiap ada permasalahan saya akan atasi salah satunya dengan cara tadi segitiga restitusi. Di situ Bu. Jadi disitulah saya akan menerapkan setiap ada permasalahan yang dihadapi oleh anak didik saya akan berusaha mengatasi dengan strategi restitusi. Itu Bagus sekali komitmennya Bu Retno ya. Kemudian Bu Retno, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Retno itu dalam menjaga komitmen Bu Retno tersebut? untuk membantu tentu yang pertama ya murid saya. Murid harus selalu bersama dengan guru agar pembelajaran pelaksanaan kegiatan di sekolah berjalan mesti ada dukungan dari murid juga. Selain murid ya Bu, saya juga perlu adanya kerjasama dengan rekan sejawat. Rekan sejawat harus saling bekerja sama, di mana agar sekolah bisa menciptakan disiplin positif itu jangan hanya saya saja, tapi harus ada kerjasama antar guru seperti itu. Selain guru juga ada kepala sekolah yang selalu mendukung dan juga tadi seperti orang tua, karena orang tua yang seperti tadi itu menurut saya itu belum sepenuhnya mendukung karena ada rasa tidak percaya dengan gurunya. Maka disitulah saya akan meminta dukungan dari orang tua agar saling bekerja. Itu bagus sekali. Jadi tadi yang mau bisa membantu menjaga komitmennya adalah yang pertama murid, yang kedua teman sejawat, yang ketiga tadi kepala sekolah, kemudian orang tua dari siswa ya Bu Retno. Iya. Ya, bagus sekali Bu Retno. Kira-kira kapan nih kita bisa melihat progres rencana Bu Retno tersebut? Segera Bu, karena ini memang permasalahan yang akan segera saya atasi, jadi bisa dapat dilihat progres saya ini, semoga nanti bisa berjalan dengan baik, terus anak nanti bisa benar-benar meyakini bahwa sekolah itu perlu. Jadi disitulah Bu, nanti anak yang tersebut yang mengalami masalah itu benar-benar yakin dengan apa yang sudah diyakini bersama-sama. Luar biasa sekali Bu Retno, proses kita ngobrol-ngobrol ini, coaching ini saya rasa sudah cukup ya Bu Retno. Bu Retno sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Retno. Mudah-mudahan Bu Retno bisa menerapkannya dengan baik dan siswanya Bu Retno sudah bisa berangkat sekolah kembali. Ya, terima kasih juga ya Ibu, karena masalah saya jadi saya udah lega. Gak seperti tadi sebelum ngobrol dengan Ibu masih kebingungan, tapi dengan adanya diskusi bersama Ibu saya jadi lega. Ibu mendukung sepenuhnya dengan langkah-langkah saya akan terapkan. Terima kasih ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Retno. Enggak. Baik, Ibu Ida dan Ibu Retno tadi sudah mempraktekkan coaching yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Retno. Secara keseluruhan, coachingnya sudah bagus, Bu Ida sudah menemukan atau mengarahkan pada satu solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Ibu Retno sendiri. Dan saya sudah melihat sesuai dengan alur kita, ada salah satunya adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada tanggung jawab dan rencana aksi. Selanjutnya secara keseluruhan juga saya melihat Ibu Ida dalam
menghadapi ujian ini sebagai Gus Nadi Retno sudah melakukan 3 kompetensi, yaitu pesan kehadiran penuh, yang kedua tadi sudah ikut berempati, mendengarkan dengan rasa, ikut merasakan apa yang dialami oleh Ibu Retno sebagai ujinya, dan yang terakhir tadi menyajikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu diharapkan uji bisa menemukan satu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Selamat untuk Ibu Linda dan Ibu Retno juga bisa mempraktekkan, mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh rekan sejawat dan juga guru-guru kita di sekolah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Retno hari ini? Alhamdulillah, Bu Indah luar biasa. Pak Andri, bagaimana kabarnya hari ini Pak Andri? Alhamdulillah sehat, semangat. Bu Retno, bagaimana perasaannya Bu Retno hari ini? Perasaannya tentunya saya hari ini sangat berdebar-debar karena hari ini saya akan melakukan coaching dengan coachingnya Pak Andi. Ya. Pada kesempatan hari ini Bu Retno akan melakukan coaching dengan Pak Andri ya. Kira-kira persiapan apa sih yang sudah Bu Retno siapkan? Tentunya persiapan dalam melakukan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 ini karena kegiatan coaching melalui alutsista, maka persiapan saya yang pertama saya bisa mencoba vision, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, saya harus bisa menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang mau mendengarkan rasa yang disampaikan oleh coaching, dan tentunya saya harus bisa menggali potensi yang ada pada coaching melalui berbagai pertanyaan yang berbobot. Begitu. Baik, Bu Retno sudah mempersiapkan present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sudah siap sekali ya Bu Retno ya. Monggo silakan dilaksanakan coachingnya dengan Pak Andri. Ya, terima kasih Bunda sebagai pengamat dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. mohon maaf Bu Retno, minta waktunya sebentar. Saya mau bercerita terkait dengan yang saya rasakan hari ini. Boleh Pak Andi, silakan berbagi cerita dengan sesuka hati Pak Andi untuk kegiatan coaching ini. Silakan Pak Andi. Ini Bu Retno, akhir-akhir ini saya merasakan ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas, murid-murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ketika saya memberikan satu tugas, hanya 70% dari jumlah keseluruhan murid saya di kelas yang mengerjakan tugas. Sisanya 30% itu sampai tengah waktu yang ditentukan oleh saya, mereka belum suka melakukan tugas tersebut. Oh, begitu ya Pak Andi. Jadi menurut Pak Andi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini, Pak? Saya mengharapkan paling tidak ada satu solusi terkait dengan permasalahan saya tentang kurangnya antusiasme murid-murid saya dalam mengikuti pembelajaran dan kurangnya antusiasme mereka dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Jadi Bapak berharap nanti murid-murid Bapak menjadi antusias kembali dalam mengikuti pembelajaran. Betul. Menurut Pak Andi, apa saja yang membuat murid-murid Pak Andi
pembelajaran bersama Bapak? Seingat saya Bu, memang ini kekurangan dari saya. Dalam melaksanakan proses pembelajaran itu saya terlalu banyak berbicara, monoton, banyak berceramah, dan yang kedua, memang pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang mengasihkan atau membosankan bagi mereka. Ketiganya, sumber belajar yang saya berikan memang tidak disukai oleh mereka, sehingga mereka itu tidak mau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Oh begitu. Jadi di dalam pembelajaran itu Pak Andri lebih dominan ya? Gitu. Betul sekali. Banyak ceramahnya ya Pak. Betul. Kalau begitu, kira-kira hal apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias kembali dalam pembelajaran Pak? Menurut saya, pembelajaran itu harus mengasihkan. Pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Dan pembelajaran itu memang tidak membosankan pada murid. Kemudian dengan pembelajaran yang mengasihkan, tidak membosankan, dan berpihak pada murid, saya kira itu akan merubah pola pikir mereka yang tadinya belum antusias menjadi lebih antusias dan mengikuti pembelajaran. Bagus sekali Pak. Saya juga sependapat dengan Bapak. Memang kita sebagai guru tentu harus berpihak pada murid pembelajaran yang kita lakukan. Untuk itu, agar tercipta pembelajaran asik sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Andi, apa yang akan dilakukan Pak Andi? Menurut saya, biar pembelajaran itu asik gitu ya, paling tidak dalam saya melakukan proses pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk aktif berbicara, berpendapat, bahkan bertanya. Dan di sela-sela pembelajaran biasanya mereka itu senang dengan speaking. Ada juga dengan metode lain, dengan cara game pembelajaran. Nah, inilah yang selama ini saya belum lakukan, sehingga mereka itu agak sungkan ketika mengikuti pembelajaran saya lakukan di situ permasalahan. Wah, mantap sekali ya Pak ya. Apa yang akan dilakukan Bapak itu? Kalau ada SPT, ada game, memang itu usia anak-anak SD ya Pak. Betul sekali. Jadi anak-anak akan jadi semangat, jadi senang dalam pembelajaran ya Pak ya. Betul. Tapi tadi masalahnya kan tidak hanya biar anak-anak antusias saja ya Pak ya. Iya. Tapi tadi Bapak mengeluh tentang pengumpulan tugas. Betul. Nah, bagaimana cara Bapak biar anak-anak itu juga punya motivasi untuk mengumpulkan tugas mungkin lebih tepat waktu, tidak menunda-nunda? Bagaimana Pak? Hal yang paling saya ingat itu kenapa mereka tidak mengumpulkan tugas, memang saya selalu memberikan tugas itu terlalu banyak pertanyaan, kemudian terlalu banyak tugas, dan kurangnya sumber belajar yang saya gunakan kepada mereka, sehingga karena banyak pertanyaan, banyaknya tugas, dan kurangnya sumber belajar, ini memang mengakibatkan mereka itu enggan untuk menentukan tugas sesuai dengan waktunya. Oh begitu. Jadi identifikasinya Bapak merasa anak-anak itu malas mengumpulkan tugas karena tadi sumber belajarnya yang kurang memadai. Iya Bapak, kurang memadai, sering hanya membuat pertanyaan seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong, sumber belajarnya apa saja yang biasa digunakan Bapak sih? Sementara ini memang saya mengambil dari buku teks di perpustakaan, Bu. Karena memang saya ingin memanfaatkan buku-buku yang di perpustakaan untuk sering mereka belajar dan membaca. Tetapi sejalan dengan prosesnya, mereka malah
kurang minat untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Ini mungkin karena keteledoran saya juga dalam memilih sumber belajar tidak bervariasi, hanya mengandalkan satu sumber belajar, yaitu buku teks di perpustakaan. Oh, seperti itu. Jadi Bapak hanya mengandalkan buku yang ada di perpustakaan ya? Betul sekali, Bu. Kalau begitu, apakah Bapak ada cara lain bagaimana untuk mendapatkan sumber belajar selain buku teks, Pak? Begini, Bu, saya teringat satu materi ya, bahwa anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang gaya belajar secara auditori atau mendengarkan, ada yang audio visual. Ia bisa melihat, bisa mendengarkan atau melihat tayangan video, bahkan ada satu kinestetik yang enggan diam di tempat bangkunya atau tempat duduknya. Sehingga dari sini saya berpikir sumber belajar itu sebetulnya banyak, tidak hanya buku teks, tapi mungkin ke depan ada yang namanya video yang kita ambil dari YouTube, aplikasi TikTok, atau mungkin kita ngambil karya ilmiah di internet. Karena memang saya melihat sendiri Bu, ketika mereka istirahat kok kebanyakan senang main TikTok. Saya merasa ada satu peluang. Ini apa mungkin ya dijadikan satu sumber belajar melalui aplikasi TikTok yang mereka minati, yang mereka sukai, begitu Bu. Nah, betul sekali itu Pak. Jadi solusi yang Bapak temukan ini sangat luar biasa ya. Selain tadi hanya mengandalkan buku teks yang ada di sekolah, sekarang ini Bapak menemukan bagaimana memetakan sesuai kebutuhan belajar siswanya ya Pak ya. Betul sekali. Gaya belajar siswa, di mana ada yang auditori, visual, ada yang sukanya praktek ya Pak ya. Iya. Betul. Untuk itu Pak, saya sangat mendukung solusi yang akan dilakukan Bapak ya, untuk menunjang pembelajaran agar anak semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Untuk itu Pak, rencana Bapak selanjutnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, saya akan merancang rencana pembelajaran itu dikaitkan dengan sumber belajar yang bermacam-macam. Tadi memang saya hanya satu sumber belajar yang saya andalkan, yaitu buku teks di perpustakaan. Ke depan mungkin dengan rencana pembelajaran yang dikaitkan dengan sumber belajar bervariasi seperti dari YouTube, video pembelajaran, juga mungkin menggunakan aplikasi yang disukai oleh murid. Itu bisa menjadikan salah satu solusi supaya mereka antusias dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan mengurangi jumlah pertanyaan sebagai bukti penugasan ibu, dan di samping itu juga saya harus bisa memetakan gaya belajar mereka sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sesuai dengan profil belajar mereka, kemudian dari gaya auditori, audiovisual dan kinestetik. Maka dari sini saya menyimpulkan sumber belajar untuk tugas pun harus bervariasi. Mungkin istilah lainnya saya harus bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tugas yang macam-macam sesuai dengan minat mereka. Mungkin dengan gambar, puisi, patung, atau mungkin laporan digital. Wah, rencana Bapak sungguh bagus sekali ya Pak. Mudah-mudahan rencana yang sudah direncanakan cukup matang ini nantinya berhasil ya Pak ya. Tapi Pak, komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini apa Pak? Saya berkomitmen untuk selalu merancang pembelajaran sesuai dengan karakter mereka. Pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar sesuai dengan minat belajar mereka. Harapannya mereka bisa mengeksplorasi materi pelajaran sesuai dengan karakternya. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan belajar tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur dikekang.
Selanjutnya saya juga akan menyerahkan sepenuhnya pilihan sumber belajar murid saya, sehingga dengan seperti itu mereka akan belajar dengan kondisi yang nyaman, kondisi yang senang, kondisi yang mengasihkan. Begitu. Luar biasa ya Pak ya, komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang sudah dikerjakan ya jauh-jauh untuk mengatasi masalah yang dihadapi sekarang ini ya Pak ya. Saya sangat mendukung rencana Bapak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai harapan yang Bapak sampaikan tadi. Cukup ya Pak ya, saya rasa. Cukup Ibu. Ya. Terima kasih ya Bapak ya. Ya, malah saya mau sampaikan terima kasih Bu. Oh ya, sama-sama. Sudah diberikan waktu untuk sharing. Jujur, tadi sebelum saya sharing dengan Ibu, saya merasa ada suatu beban di pikiran saya. Ternyata dengan adanya project ini, saya merasakan masalah itu pasti ada solusi. Iya. Sehingga saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno yang telah meluangkan waktu kepada saya. Harapannya kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin. Ya Pak. Semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Kalau begitu saya izin dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bu Retno sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat bagus sekali ya Bu Retno ya. Tadi proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tadi saya sudah melihat sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, kemudian juga sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab ya. Bu Retno, tadi saya juga melihat Bu Retno sudah presence ya, sudah kehadiran penuh, dan juga Bu Retno sudah mendengarkan dengan rasa, sudah memiliki empati. Saya sudah melihat itu Bu Retno. Kemudian juga Bu Retno itu tadi mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali permasalahan yang ada pada Pak Andri. Ya, luar biasa sekali Bu Retno sudah melakukan dengan baik proses coachingnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan seterusnya di lingkungan kerja kita sehari-hari. Demikian ya proses coaching kita pada hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Andri, Winda? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, sempat dan semangat Ibu. Alhamdulillah. Winda bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Alhamdulillah semuanya sehat ya, saya juga sehat. Di kegiatan coaching ini Pak Andri sebagai coachnya, bagaimana perasaannya Pak Andri? Perasaan saya sangat bahagia, senang karena bisa mengambil salah satu bagian dari pembelajaran coaching yang diajarkan di program pendidikan guru penggerak ini. Begitu ya Pak Andi ya. Jadi Pak Andi bahagia sekali dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 233 ini ya Pak Andi ya. Betul sekali. Untuk itu, karena Pak Andi sangat bahagia sekali dalam melaksanakan kegiatan ini, kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching ini Pak? Paling tidak ada dua persiapan itu. Yang pertama, saya harus bisa memiliki 3 kompetensi, yaitu ada pesan atau kehadiran penuh. Kemudian saya bisa menjadi pendengar yang memiliki rasa atau empati kepada coaching. Dan yang ketiga adalah saya harus bisa mengajukan satu pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi ataupun masalah dan ditemukan dari solusi yang dipilih. Kemudian yang kedua, saya harus bisa memiliki satu alur tirta sesuai dengan yang saya pelajari di modul 2.3 ini terkait dengan coaching. Harapannya nanti proses coaching terus dengan Bu Ida bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ternyata persiapan Pak Andi sudah cukup luar biasa sekali, menurut saya sudah matang.
Semoga dalam melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai harapan Pak Andri bisa berjalan lancar. Saya sebagai observer Pak Andri, nanti ada 3 kompetensi inti yang akan saya amati, yaitu ada tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Andri, ada person, kehadiran penuh, ada yang kedua pendengar aktif ya, untuk mendengarkan dari jawaban dari coaching. Terus yang ketiga Pak Andri akan menggali potensi dari coaching melalui pertanyaan berbobot, dan nantinya karena ini kegiatan coaching dengan melalui alur tirta, tentunya nanti Pak Andi dapat mempraktekannya dengan baik. Untuk itu silakan saja untuk kegiatan coaching dimulai Pak. Silakan. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Bu Indah, monggo. Boleh minta waktunya sebentar Pak Andri? Boleh Bu Indah, jangan sebentar, banyak pun saya persilakan. Emang ada apa Bu Indah? Begini Pak Andri, tadi kan saya habis mengoreksi pekerjaan anak-anak. Kebetulan tadi habis pembelajaran IPS untuk materi ASEAN. Tapi hasilnya kurang memuaskan Pak Andri. Masih banyak anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Anak-anak kurang memahami untuk pelajaran IPS materi ASEAN begini Pak Andri. Oh begitu Bu Indah. Terus kira-kira Bu Indah, obrolan kita ini yang diharapkan Bu Indah itu apa? Saya berharap setelah kita selesai melaksanakan obrolan ini, saya bisa menemukan solusi agar anak-anak itu bisa memahami materi ASEAN dengan baik dan nilai-nilainya itu bisa di atas KKM seperti itu Pak Andri. Oke Bu Indah, tadi saya mendengar permasalahan Bu Indah adalah anak-anak kurang memahami materi pelajaran IPS terkait dengan negara-negara ASEAN. Nah, menurut Bu Indah, apa nih yang menyebabkan anak-anak kurang menguasai materi yang sudah Ibu ajarkan? Anak-anak itu kurang menguasai materi ASEAN, itu karena untuk materi ASEAN itu kan banyak sekali ya yang dipelajari Pak Andri, dan anak-anak itu kesulitan untuk menghafalnya. Di antaranya kan untuk materi ASEAN ada negara-negara ASEAN, ada ibu kota ASEAN, ibu kota negaranya ya Pak Andri, kemudian ada mata uang, ada benderanya, dan anak-anak itu kesulitan untuk menghafalkannya. Begitu Pak Andri. Begitu ya Bu ya. Iya, memang untuk materi IPS sangat kompleks ya Bu ya. Tidak hanya menguasai materi secara materinya saja, tapi memang bagaimana itu bisa memahami secara utuh. Jadi disampaikan materi negara-negara ASEAN harus tahu lambang negara, benderanya, ibu kotanya, bahkan mata uang. Mungkin ini menjadi satu permasalahan bagi mereka. Tetapi Ibu Indah, menurut Ibu, untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi sebagai seorang guru tentu memiliki satu rencana untuk mengatasi. Nah, kira-kira bagaimana cara atau strategi yang akan Ibu terapkan? Strategi yang akan saya terapkan itu saya akan mengajarkan tentang ASEAN itu dengan menggunakan lagu Pak. Biar anak-anak lebih mudah untuk mengingatnya, saya mencoba untuk membuat lagu tentang ASEAN. Begini Pak Andri, ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Indonesia Jakarta, Singapura Singapura, Filipina Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kamboja di Phnom Penh, Vietnam Hanoi, Malaysia Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar adanya di Naypyidaw. Mari kita belajar negara di ASEAN. Mari kawan biar semua hafal. Begitu
itu Pak Andri, saya akan mencoba mengajarkan anak-anak menyanyikan lagu itu agar anak-anak lebih mudah untuk menghafalnya. Wah, bagus sekali itu Bu. Ini ngomong-ngomong, itu tapi sekali itu sendiri atau bukan? Ya, kreativitas saja Pak. Saya melihat anak-anak seperti itu, jadi saya mencoba untuk agar anak lebih mudah menghafalkannya dengan menggunakan lagu seperti itu Pak. Bagus sekali Bu. Yang kalau saya tadi mendengar lagu yang disampaikan Ibu, saya ternyuh ada yang sudah timbul itu pasti paham Bu. Cuma bagaimana Bu? Lagu sudah jadi, kreativitas Ibu sudah muncul, tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana Ibu menerapkannya dalam pembelajaran. Saya akan menerapkannya di dalam pembelajaran ya dengan menjelaskan materi tentang ASEAN dengan menggunakan lagu. Kemudian nanti kita bareng-bareng dulu ya menyanyikan lagu tersebut agar anak bisa hafal. Nanti kalau sudah bareng-bareng hafal, anak bisa maju satu persatu. Jadi semua anak bisa hafal lagu tersebut begitu Pak. Begini Ibu, setiap anak kan memiliki gaya belajar yang berbeda ya Bu. Kalau kita boleh mengulas satu materi tentang gaya belajar anak, ada yang secara auditori, kemudian audiovisual, kinestetik. Nah, apakah ada strategi yang lain yang Ibu bisa terapkan untuk menggunakan lagu tersebut? Ya, selain lagu tersebut saya juga akan menerapkan ke anak-anak. Itu anak-anak saya akan ajak buat labbook berkelompok. Nanti anak-anak membuat labbook seperti itu Pak Andri. Bu, labbook itu apa Bu? Ini saya jujur baru dengar loh Bu. Oh ya, labbook itu begini Pak. Nanti saya minta anak-anak membawa kertas manila ya, kemudian ada kertas origami. Nanti anak-anak bisa menuliskan nama-nama negara ASEAN di situ sambil menuliskan sambil menghafal ditempelkan. Bisa anak-anak membuatnya dalam bentuk hati atau dalam bentuk apa sesuka mereka dan mereka lebih tertarik untuk menghafalkannya. Kemudian nanti bendera-bendera ditempelkan. Seperti itu Pak. Jadi kreativitas anak terbangun untuk membuat labbook tersebut secara kelompok begitu Pak Andri. Oh begitu ya Bu. Nah dalam pembuatan labbook tadi Ibu sampaikan dibuat secara berkelompok ya. Ya. Misalkan dibuat sendiri bisa nggak Bu? Di sini saya mencoba agar anak-anak bisa berusaha bekerja sama ya, membangun kerjasama dengan teman-temannya agar melatih anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu Pak. Nanti semua anak tetap bekerja walaupun ini tugas kelompok ya, nanti dibagi misalkan ada 5 orang ya Pak, nanti yang satu buat tentang negaranya ASEAN, yang anak yang kedua nanti bisa menuliskan tentang ibu kota negaranya, kemudian anak yang ketiga bisa tentang benderanya, seperti itu Pak. Jadi semua anak bekerja, tidak ada anak yang ibaratnya tidak bekerja hanya duduk saja seperti itu Pak. Oke begini Bu, dalam membuat labbook itu kan tentunya membutuhkan alat dan bahan Bu ya. Nah terkait dengan alat dan bahan itu disiapkan anak sendiri atau nanti Ibu yang menyiapkan? Saya akan melatih anak untuk bertanggung jawab. Jadi saya akan meminta anak untuk membawa peralatan-peralatan itu sendiri Pak, agar anak punya tanggung jawab untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan di sekolah seperti itu Pak. Nah terus untuk penilaiannya bagaimana? Untuk penilaiannya, jadi kan tadi yang pertama kan lagu ya Pak. Lagu itu nanti anak maju satu persatu, itu nanti masuk penilaian ke praktek ya Pak. Kemudian untuk pengamatan juga dalam pembuatan labbook, nanti kan ada nilai pengamatan. Kemudian ada nilai keterampilan juga hasil labbooknya, nanti kan saya melihat ya Pak. Kemudian untuk nilai pengetahuannya, nanti saya akan membuat tes sumatif, tes formatif ya Pak, agar anak bisa mengerjakannya, kemudian saya bisa menilai kemampuan pengetahuan mereka sampai di mana, nilainya yang di atas KKM berarti kan sudah berhasil seperti itu Pak. Oke begini ya Bu, bisa nih dalam satu kelas yang Ibu ajari itu ada masih beberapa anak yang belum bisa menghafal lagunya. Apa strategi Ibu untuk sedemikian rupa? Oh, kalau ada anak yang belum menghafalkan lagunya ya nanti
bisa bantu sedikit-sedikit ya Pak, biar anak kembali mengingat lagu tersebut seperti itu Pak. Oke, rencana Ibu luar biasa, sangat setuju sekali dengan apa yang sudah menjadi rencana Bu Indah, sangat bagus untuk anak-anak. Nah, yang jadi satu pertanyaan lagi Bu, kira-kira Ibu itu akan melaksanakan rencana itu kapan ini? Saya rencananya akan melaksanakan rencana saya itu besok Pak, segera besok. Karena kan dalam pembelajaran tematik kan itu besoknya lagi sudah berubah lagi ya pembelajarannya kan, pembelajaran 1, pembelajaran 2. Jadi besok saya akan segera melaksanakan rencana saya tersebut dan saya akan kirim di WA grup kelas agar anak-anak mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan besok Pak, seperti itu. Oke, dalam melaksanakan rencana Ibu, tentunya Ibu harus melibatkan orang lain gitu ya. Iya. Siapa sih yang akan dilibatkan Ibu selain tadi ada murid, selain itu juga Ibu sendiri sebagai wali kelasnya, ada nggak guru-guru atau yang lainnya yang harus dilibatkan? Di sini berarti saya melibatkan murid ya Pak, kemudian saya melibatkan orang tua ya karena saya kan mengabarkan ini di WA group, otomatis kan di WA group itu orang tua ya Pak yang bergabung di situ. Jadi orang tua tahu bahwa besok saya akan melakukan pembelajaran itu dan bisa mempersiapkan apa saja yang akan dibawa seperti itu Pak. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ini tanpa terasa Ibu itu sudah menemukan satu solusi dari masalah Ibu tadi. Hasil daripada pembelajaran beberapa anak masih di bawah KKN, tapi ternyata Ibu bisa menemukan solusi sendiri. Luar biasa Bu. Mudah-mudahan yang sudah bisa direncanakan Ibu ini bisa dilaksanakan segera dan sukses ya Bu ya. Harapannya nanti Ibu juga menjadi guru yang disemangat oleh murid-muridnya, karena metode yang Ibu ajarkan itu bisa membuat mereka lebih senang, lebih asik dalam belajar. Ini ngomong-ngomong, ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan kepada saya? Kiranya itu saja Pak, sudah cukup. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Andri. Iya, kalau begitu saya juga kebetulan ada kegiatan lain Bu. Nanti silakan guys, kalau nanti ibu saya bisa menghubungi lagi Bu, nggak usah sungkan. Intinya ada menjadi masalah di kelas bisa kita selesaikan. Gitu ya Bu ya? Terima kasih. Sama-sama Ibu, saya izin Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah melakukan kegiatan coaching sangat luar biasa sekali. Kegiatannya sangat mengenang dan pada sampai titik temu solusi permasalahan yang dialami oleh Bu Indah sebagai coachingnya. Secara keseluruhan saya tadi sudah mengamati ada 3 kompetensi, diantaranya sudah persen, Bapak sudah kehadiran penuh, secara penuh mendengarkan dari rasa benar-benar apa masalah yang sudah disampaikan oleh Bu Indah, dan sudah menanyakan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang sudah dilakukan oleh Pak Andri untuk menggali potensi yang ada pada kunci yaitu Bu Indah. Tadi ada pertanyaan awal ya, mengharapkan tujuan dari kegiatan ini ya, sangat luar biasa sekali kegiatan tadi. Tentunya Pak Andri juga sudah melakukan alur cerita dengan baik, yaitu salah satunya tadi yang pertama menyampaikan tujuan, apa sih harapan dari obrolan hari ini, itu sudah disampaikan. Terus ada identifikasi masalah, Pak Andri sudah menggali masalah yang ada di Bu Indah, ditanyakan masalahnya apa. Terus dari kuncinya juga sudah menjawab dengan baik. Pak Andi juga sudah mendengar sampai akhirnya Pak Andi menggali pertanyaan dengan melakukan alur yang ketiga, yaitu rencana aksinya. Rencana aksinya dilakukan dengan berbagai pertanyaan yang berbobot, sangat bagus sekali tadi ya. Ada pertanyaan bagaimana strategi yang akan digunakan, tadi sudah menjawab dengan lagu, sampai saya tercengang tadi melihat Bu Indah menyanyi. Selanjutnya juga selain lagu, Pak Andri juga menanyakan strategi lain sebagai seorang guru, karena murid kita
gaya belajarnya berbeda-beda, maka Pak Andi menggali dengan pertanyaan yang begitu luar biasa sekali. Strategi yang lain, alhamdulillah sebagai kunci juga mampu menjawab. Ternyata dia punya solusi lain dalam mengatasi pembelajarannya, yaitu tentang materi PS negara ASEAN yang begitu luas ya. Dia ada solusi yang kedua, yaitu membuat redbook. Selain itu Pak Andi juga menggali lagi ada cara penilaian, terus bagaimana bahan alatnya dalam proses membuat redbook juga sampai Pak Andi tanyakan. Sangat luar biasa sekali rencana aksi untuk menggali potensi yang akan dilakukan oleh Tim Indah untuk melakukan permasalahan, memperbaiki permasalahan dalam pembelajarannya itu. Dan alur yang keempat itu tanggung jawab. Pak Andi di sini sudah menggali pertanyaan dengan menanyakan kapan akan dilakukannya rencana yang sudah dilakukan Indah, yang sudah direncanakan Indah tadi. Ternyata Pak Andi menanyakan melalui kapan dan kapan waktunya, dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya, yaitu siapa saja yang dapat membantu dari kegiatan untuk kelancaran proses pembelajarannya Bu Indah. Seperti itu ya Pak Andi ya. Sangat luar biasa sekali penilaian saya terhadap Pak Andi dalam mengamati sebagai observer. Sangat salut karena sudah bisa menjadi coach yang baik ya. Itu saja Pak Andi yang dapat saya sampaikan. Sama-sama Ibu. Semoga kita bisa menerapkan kegiatan coaching ini di lingkungan sekolah kita yang sesungguhnya. Ya, terima kasih dari saya sebagai observer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru penggerak bergerak.